Hari pertama sekolah, sang guru mengeluarkan sebilah pisau dapur. Di depan seluruh kelas, ia membelah sebuah apel menjadi dua. Ruangan yang tadinya ramai langsung menjadi sunyi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, berapa banyak apel yang tersisa? Beberapa menjawab setengah. Ada pula yang bilang tidak tahu. Tepat saat itu, dua murid masuk dengan santai dan malas. Len bertanya apakah mereka tahu hari apa itu. Anak laki-laki itu mengangkat jarinya, menunjukkan bahwa ia tahu. Len tidak marah. Sebaliknya, ia berkata, jari-jarimu bisa melakukan lebih dari sekadar menghina orang. Jari-jarimu bisa membantumu berjuang untuk hidup yang lebih baik, bahkan bisa membantumu menghitung. Namun nasihatnya disambut dengan ejekan, bahkan tamparan. Len menyadari bahwa pendidikan yang dipaksakan tidak akan berarti apa-apa. Maka ia mencoba memasuki dunia para siswa, berkomunikasi dengan cara yang mereka sukai. Humor dan kecerdasannya di kelas perlahan-lahan menghancurkan tembok di hati mereka. Len berkata kepada mereka, kalian adalah keturunan suku Maya dan secara alami berbakat dalam matematika. Kata-kata itu membuat anak-anak yang selama ini diabaikan merasa bangga untuk pertama kalinya. Setelah beberapa kali pelajaran, semua murid sudah bisa menyelesaikan persamaan kuadrat. Len membagikan lembar latihan, dan para murid menyelesaikannya dengan mudah. Rasa pencapaian itu menyalakan semangat belajar mereka lebih besar lagi. Len tahu bahwa jika ia benar-benar ingin mengubah masa depan mereka, ia harus membantu mereka masuk universitas, dan kalkulus adalah langkah pertama. Ia mengusulkan agar sekolah membuka kelas kalkulus, tetapi kepala sekolah mengatakan itu hanyalah mimpi, karena tingkat kelulusan nasional kurang dari 2%. Len tidak menyerah. Ia menggunakan libur musim panas untuk mengajar murid-muridnya secara gratis. Karena tidak ada ruang kelas yang tersedia, ia mengajar diam-diam di ruang ganti. Suhunya mencapai hampir 40 derajat Celcius, semua orang berkeringat deras, tapi tak satu pun menyerah. Setelah 2 bulan, para murid tidak hanya berhasil mengejar pelajaran, tetapi juga telah menguasai kalkulus. Semua menunjukkan kemajuan besar ketika semester baru dimulai. Len meminta mereka menandatangani janji untuk datang 1 jam lebih awal setiap hari, dan tetap 1 jam lebih lama setelah sekolah, tanpa libur akhir pekan. Di siang hari ia mengajar, dan di malam hari Len bekerja di sekolah malam untuk orang dewasa, hanya demi membeli buku pelajaran terbaru bagi murid-muridnya. Namun kerja keras yang terus-menerus akhirnya membuat tubuhnya roboh. Dokter mengatakan ia mengalami serangan jantung dan membutuhkan istirahat sebulan penuh. Tanpa Len, para siswa kehilangan arah. Kepala sekolah menugaskan guru olahraga untuk menggantikannya, tapi guru itu sama sekali tidak tahu tentang kalkulus. Saat Len mengetahui hal itu, ia segera menulis catatan penting dan meminta seorang perawat membawanya ke sekolah. Para murid mengikuti petunjuk itu, belajar setiap detik yang mereka miliki. Len tahu mereka sudah siap. Yang paling penting sekarang adalah pola pikir mereka. Ia mengabaikan saran dokter dan kembali ke sekolah lebih awal. Dengan kehadiran dan dorongannya, para siswa merasa tak terbendung. Di ruang ujian, semua menulis dengan cepat dan serius. Mereka melakukan yang terbaik. Hal yang luar biasa terjadi. Semua 18 siswa lulus. Namun kabar baik itu tidak bertahan lama. Dewan Pendidikan menuduh mereka menyontek karena kesalahan mereka terlalu mirip. 2 penyelidik datang ke sekolah. Mereka tidak punya bukti, tetapi menekan para siswa untuk mengaku. Len merasa bersalah, bahkan menyesal telah mengajar mereka. Takut ia hanya memberi mereka harapan untuk kemudian menghancurkannya. Namun murid-murid itu ternyata lebih kuat dari yang ia kira. Mereka memutuskan untuk mengikuti ujian lagi untuk membuktikan ketidakbersalahan mereka. Untuk menghindari kecurigaan, Len menyuruh mereka untuk tidak membawa alat tulis atau mengenakan pakaian yang memiliki saku. Kali ini ada lebih banyak pengawas dan jarak antar meja diperlebar. 3 hari kemudian, Dewan Pendidikan menelpon. Semua 18 siswa lulus lagi, bahkan beberapa mendapat nilai sempurna. Mereka membuktikan kemampuan mereka yang sebenarnya dan akhirnya mendapatkan rasa hormat dari semua orang.